Baiklah, di sini saya Privisata Marwa akan menjelaskan contoh median extension. Sebelumnya saya search screen dulu. Nah, contohnya adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan golongan gaji pegawai dengan jumlah media cetak yang dibaca. Dalam hal ini, golongan gaji dikelompokkan menjadi 4 tingkat, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Dalam penelitian ini digunakan sampel pegawai golongan 1 sebanyak 11 orang, golongan 2 sebanyak 11 orang, golongan 3 sebanyak 12 orang, dan golongan 4 sebanyak 12 orang. Nah, hipotesis dari contoh ini adalah H0 tidak terdapat perbedaan dalam membaca jurnal media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai atau tidak ada hubungan antara golongan gaji dengan jumlah media yang dibaca. Hal satunya, terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai atau ada hubungan antara golongan gaji dengan jumlah media yang cetak yang dibaca. Kriteria dari pengujian hipotesis ini yaitu H0 diterima bila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat tabel. Nah, dari contoh soal di atas, penyajian datanya bisa dilihat di tabel N6.3 berikut. Golongan 1 sebanyak 11 orang, golongan 2 N2-nya 11, N3 12, N4 12. Nah, karena ini adalah tes median, maka median jumlah media cetak yang dibaca oleh 4 kelompok golongan gaji itu perlu dicari untuk memudahkan pencarian. Maka data 4 golongan kelompok tersebut diurutkan mulai dari jumlah yang terkecil. Ini kita urutkan data 4 kelompok tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari data ini kita cari nilai mediannya, yaitu nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya itu yaitu adalah 3. Di angka 23 dan 24 yaitu 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita bagi 2, jadi mediannya adalah 3. Selanjutnya, setelah median 4 kelompok diurutkan, maka kita perlu menghitung jumlah pegawai yang membaca di atas dan di bawah median. Hal ini ditunjukkan di tabel 6.4 berikut. Nah, di golongan 1 ada 1 orang yang membaca di atas median, di golongan 2 ada 2, di golongan 3 ada 2, dan di golongan 4 ada 9. Nah, jumlah yang membaca di bawah median, di golongan 1 ada 10 orang, di golongan 2 ada 9 orang, di golongan 3 ada 10 orang, di golongan 4 ada 3 orang. Nah, ini adalah jumlah orangnya, jumlah datanya. Nah, perhitungan untuk pengujian hipotesis ini yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma F0IJ dikurang FHIJ dikuadratkan per FHIJ. F0IJ ini adalah jumlah orang yang membaca di atas median. Sedangkan yang FHIJ ini adalah jumlah data di golongan 1 kan ada 11 orang. Nah, kita bagi 2 jadi didapatkan 5,5. Jadi ini kita kurangkan 1 dikurang 5,5 per 5,5 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 5,5 dikuadratkan per 5,5. Nah, ini kan jumlah data di golongan 3 ada 12 orang, kita bagi 2 jadinya 6. Nah, jadi ini 2 dikurang 6 dikuadratkan per 6, begitupun seterusnya. Nah, hasil hitungan ini didapatkan C kuadrat hitungnya yaitu adalah 15,478. Jadi, harga C kuadrat hitung selanjutnya dibandingkan dengan C kuadrat tabel dengan K kurang 1. K ini adalah banyak golongan dan alfanya ditetapkan di angka 0,05. Banyak golongan tadi ada 4, berarti kita kurangkan 1. Ini maaf teman-teman, ini seharusnya 3. Nah, kita lihat di tabel C kuadrat tabel, kita lihat di
tabel Ci-kuadrat tabel ditemukan yaitu di angka 7,815. Ternyata Ci-kuadrat hitung lebih besar dari Ci-kuadrat tabel, yaitu 15,478 lebih besar dari 7,815. Nah, karena harga Ci hitung lebih besar dari tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulan dari contoh ini adalah ada hubungan yang signifikan antara tingkat golongan gaji dengan jumlah media cetak yang dibaca. Dari data terlihat bahwa golongan 4 lebih banyak membaca koran daripada golongan 1. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sih perhitungannya dengan menggunakan SPSS? Pertama, kita menginput data yang diketahui tadi ke dalam SPSS. Di sini pada variabel Q-nya kita buat golongan dan media cetak. Kemudian pada label kita tambahkan untuk golongan gaji pegawai. Values-nya kita ubah menjadi value 1 itu golongan 1, 2 itu golongan 2, 3 golongan 3, 4 golongan 4, add dan update. Kemudian untuk media cetak, nah labelnya kita tambahkan untuk jumlah media cetak dan measure-nya kita buat dalam bentuk Excel. Nah, pada data view, setelah semua golongan dimasukkan dan jumlah media cetak yang dibaca pada tiap golongan itu dimasukkan sesuai golongan. Kemudian kita pilih analyze. Setelah analyze kita pilih non-parametric test dan legacy dialogs, kemudian ke independent samples. Nah, awalnya ini berbentuk seperti ini. Nah, jadi kita pindahkan jumlah media cetak ke tes variabel, tulis ini, dan golongan gaji ke grouping variabel. Nah, kemudian kita pilih define range, di mana untuk nilainya itu minimum 1 dan maksimumnya 4. Sesuai dengan golongan, sampai 4, continue. Kemudian kita pilih median, centang median ini, dan oke. Nanti keluar hasilnya seperti ini. Median test. Nah, ini hasil dari SPSS-nya, di mana kita dapat melihat jumlah media cetak yang dibaca itu 3, jumlah pegawai per setiap golongan yang membaca kurang lebih sama dengan median dan bisa dari median. Golongan 1 itu ada 10 orang yang kurang dari median, 1 orang yang lebih dari median, dan seterusnya. Kemudian P-square yang didapatkan 15,478, degree of freedom-nya 3, dan p-value-nya 0,001. Karena nilai signifikan P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah media cetak yang dibaca berdasarkan golongan gaji pegawai, maka H1 diterima. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal dari Ci-kuadrat sampel. Dan di sini ada suatu contoh soal di mana akan dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan harapan hidup atau life expectancy dalam artian ini adalah umur antar penduduk yang ada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dalam hal ini umur harapan hidup dikelompokkan menjadi 2, yaitu di atas 70 tahun ke atas dan juga di bawah 70 tahun. Nah, berdasarkan 1.100 anggota sampel untuk DKI Jakarta, 300 orangnya berumur 70 ke atas dan 800 orang berumur di bawah 70 tahun. Nah, dari 1.300 orang untuk Jawa Barat, 700 orang berumur 70 ke atas dan 600 orang berumur di bawah 70 tahun. Nah, dari 1.300 sampel untuk Jawa Tengah, 800 orangnya berumur 70 tahun ke atas dan 500 orangnya berumur di bawah 70 tahun. Kemudian dari 1.200 sampel Jawa Timur, 700 orang berumur 70 tahun ke atas dan 500 orang berumur di bawah 70 tahun. Nah, selanjutnya dari 900 sampel untuk daerah istimewa Yogyakarta, 600 orangnya berumur 70 tahun ke atas dan juga 300 orangnya berumur di bawah 70 tahun. Nah, berdasarkan persoalan tersebut nih, kita dapat membuat sebuah judul penelitian, yaitu perbedaan harapan hidup dalam artian umur penduduk 5 provinsi di Pulau Jawa. Kemudian variabel penelitiannya adalah harapan hidup. Kemudian rumusan permasalahannya adalah adakah perbedaan yang signifikan harapan hidup penduduk di 5 provinsi di Pulau Jawa. Kemudian kita akan merumuskan hipotesis, di mana H0-nya itu merupakan tidak terdapat perbedaan harapan hidup penduduk di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang satunya adalah terdapat perbedaan harapan hidup penduduk di
dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dapat kita simbolkan, kita misalkan MIU 1 adalah untuk DKI Jakarta, MIU 2 untuk Jawa Tengah, MIU 3 untuk Jawa Barat, MIU 3 untuk Jawa Tengah, MIU 4 untuk Jawa Timur, dan MIU 5 untuk DIY daerah istimewa Yogyakarta. Jadi H0-nya itu adalah MIU 1 sama dengan MIU 2 sama dengan MIU 3 sama dengan MIU 4 dan sama dengan MIU 5. Kemudian untuk H1-nya yaitu MIU 1 sama dengan MIU 2 sama dengan MIU 3 sama dengan MIU 4 tidak sama dengan MIU 5. Artinya ada salah satu yang berbeda. Kemudian untuk kriteria pengujian hipotesisnya yaitu terima H0 bila harga C kuadrat itu lebih kecil dari harga C kuadrat tabel. Langsung saja kita ke pengujian hipotesis untuk menghitung C kuadrat hitung secara manual. Nah, di sini terdapat jumlah seluruh sampel untuk 5 provinsi. Kita lihat tadi untuk DKI Jakarta tadi 1.100 orang, kemudian ditambah dengan Jawa Barat 1.300, kemudian ditambah Jawa Tengah 1.300, ditambah Jawa Timur 1.200, dan ditambah Yogyakarta itu 900, maka hasilnya adalah 5.800. Artinya terdapat 5.800 jumlah seluruh anggota sampelnya. Kemudian kita akan menghitung persentase umur 70 tahun ke atas yang kita simbolkan dengan P1. Nah, jadi persentase ini akan sama dengan jumlah anggota sampel yang berumur 70 tahun ke atas dari 5 provinsi dibagi dengan jumlah seluruh sampel dikalikan 100%. Jadi untuk yang berumur 70 tahun ke atas berdasarkan data soal yang ada, untuk daerah Jakarta itu 300 orang, ditambah daerah Jawa Barat 700 orang, ditambah Jawa Tengah itu 800 orang, ditambah Jawa Timur 700 orang, kemudian ditambah DIY Yogyakarta sebanyak 600 orang. Kemudian kita bagi per jumlah seluruh sampelnya adalah 5.800 orang. Kemudian kita kali 100%. Nah, itu tuh jumlahnya itu ini yang kita jumlahkan hasilnya 3.100 per 5.800 dikali 100%. Itu hasilnya 53. Setelah kita pakai kalkulator 53,4482%. Atau bisa kita bulatkan menjadi 53,45%. Nah, setelah kita menghitung presentasi umur 70 ke atas nilai 53,45%, kemudian kita menghitung frekuensi yang diharapkan atau kita simbolkan dengan FH untuk umur di atas 70 tahun sebagai berikut. Nah, berarti kita dari DKI Jakarta terlebih dahulu. Nah, jumlah seluruh sampel untuk DKI Jakarta tadi kan 1.100 orang. Kemudian kita kali dengan persentase umur 70 tahun ke atas kali 53,45%. Nah, itu setelah kita hitung menggunakan kalkulator hasilnya adalah 587,95. Kemudian untuk daerah Jawa Barat tadi jumlah seluruh sampelnya adalah 1.300 dikali 53,45%, hasilnya adalah 694,5. Kemudian untuk Jawa Tengah tadi kan jumlah seluruh sampelnya adalah 1.300 dikali 53,45% sama dengan 694,85. Kemudian untuk Jawa Timur jumlah sampelnya adalah 1.200 dikali 53,45% sama dengan 641,40. Kemudian untuk Yogyakarta tadi jumlah sampelnya keseluruhan adalah 900 kali 53,45% sama dengan 481,05. Kemudian kita akan menghitung persentase umur 70 tahun ke bawah yang kita simbolkan dengan P2. Jadi untuk menghitung P2 ini kita lihat jumlah sampel di setiap provinsinya yang berumur 70 tahun ke bawah kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan seluruh jumlah sampel 5 provinsi dikalikan 100%. Berarti tadi untuk Jakarta ya yang banyak sampel yang berumur 70 tahun ke bawah tadi 800. Kemudian Jawa Barat itu 600, Jawa Tengah itu 500, Jawa Timur 500 juga, dan DIY Yogyakarta itu 300. Kemudian kita bagi jumlah seluruh sampel untuk 5 provinsi itu 5.800 kalikan 100% sama dengan 2.700 per 5.800 kali 100% sama dengan tadi hasilnya adalah 0,4655 kali 100% sama dengan 40. Kita bulatkan saja ya, 46,55%. Kemudian kita akan menghitung frekuensi yang diharapkan atau kita sebutkan FH untuk umur di bawah 70 tahun di 5 provinsi, masing-masing 5 provinsi sebagai berikut. Yang pertama untuk DKI Jakarta, dari jumlah seluruh sampel untuk DKI Jakarta adalah 1.100 kita kalikan dengan frekuensi persentase umur 70 tahun ke bawah, berarti 46,55%. Itu sama dengan 512,05. Kemudian untuk Jawa Barat jumlah sampel tadi 1.300 kali 46,55% sama dengan 605,15. Kemudian untuk Jawa Tengah juga 1.300 kali 46,55%, 605,15. Kemudian Jawa Timur tadi jumlah seluruh sampelnya adalah 1.200 kali 46,55% sama dengan 558,60. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta tadi jumlah seluruh sampelnya adalah 900 kali 46,55% sama dengan 418,95. Nah, setelah kita menghitung semua dari frekuensi harapan masing-masing provinsi, frekuensi harapan untuk umur 70 tahun ke atas dan frekuensi harapan untuk umur 70 tahun ke bawah masing-masing provinsi, kemudian harga-harga tersebut tadi kita masukkan ke dalam tabel sehingga harga sepadan itu dapat dihitung. Nah, di sini ada tabel di mana kolom pertama itu berisi provinsi, di mana provinsinya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di kolom paling bawah ini ada jumlah. Kemudian di kolom kedua ini ada harapan hidup atau umur. Kemudian ada F0 frekuensi semula. Kemudian ada frekuensi harapan, kemudian frekuensi F0 per FH, kemudian F0 per FH dikuadratkan, dan yang kolom terakhir ini adalah F0 per FH dikuadratkan dibagi dengan FH. Nah, kita mulai dari baris yang pertama untuk DKI Jakarta. DKI Jakarta harapan hidup atau umurnya tadi kan ada yang lebih besar dari 70 tahun, berarti 70 tahun ke atas, dan kecil dari 70 tahun, berarti 70 tahun ke bawah. Kita isi semuanya seperti itu. Jawa Barat juga ada yang di atas 70 tahun dan di bawah 70 tahun. Jawa Tengah yang di atas 70 tahun dan kurang dari 70 tahun. Jawa Tengah sama juga. Daerah istimewa Yogyakarta juga sama, yang di atas 70 tahun dan di bawah 70 tahun. Kemudian untuk F0 ini adalah frekuensi semula. Kita bisa lihat di soal atau permasalahan yang kita kerjakan tadi di awal-awal permasalahan soal untuk DKI Jakarta yang berumur 70 tahun ke atas itu sebanyak 300 orang. Kemudian untuk yang kurang dari 70 tahun atau 70 tahun ke bawah adalah 800 orang. Kemudian untuk Jawa Barat yang umurnya di atas 70 tahun adalah 300 orang. Kemudian di bawah 70 tahun itu ada 600 orang. Kemudian untuk Jawa Tengah yang berumur 70 tahun ke atas itu di Jawa Tengah 800, ada 800. Kemudian yang 70 tahun ke bawah itu 500 orang. Kemudian yang untuk Jawa Timur yang berumur 70 tahun ke atas itu ada 700 orang. Dan 500 orangnya di bawah 70 tahun. Kemudian di Jakarta 600-nya itu di atas 70 tahun dan 300-nya di bawah 70 tahun. Jadi jumlahnya tadi jumlah seluruh sampel berarti 5.800 orang ya. Kemudian kita tuliskan FH frekuensi harapan. Nah, FH-nya kita hitung tadi di halaman sebelumnya. Nah, di sini. Ini FH masing-masing provinsi. Oke, sedikit. Untuk DKI Jakarta dan harapannya lebih dari 70 tahun, kita lihat yang di sini yang umurnya di atas 70 tahun tadi kita mendapatkan 587,5, berarti kita tulis 587,5. Kemudian yang di bawah 70 tahun berarti yang bawahnya kan, yang bawah frekuensi harapan ini 512,05. Nah, di mana ya?
547,9. Nah, kemudian untuk Jawa Barat yang lebih dari 70 tahun itu isinya itu 694,85. Kemudian yang di bawahnya 2 juta ini 605,15. Kemudian untuk Jawa Tengah yang lebih dari 70 tahun ya 694,85. Di bawah 70 tahun ini 605,15. Kemudian Jawa Timur yang di atas 70 tahun ini 141,40 dan di bawah 70 tahun ini 598,60. Kemudian di atas Jakarta yang di atas 70 tahun ini 481,05. Kemudian yang di bawah 70 tahun ini 411,95. Nah, kemudian setelah kita tulis perbedaan harapan yang sudah kita hitung tadi, kita boleh hitung dulu. Kita harus menghitung F0 per F0 ini dari kolom ini semuanya, kita kan dari kolom sini. Nah, jadi 100 kurang 5 itu 195, kita dapatkan negatif 287,95. Kemudian 400 kurang 5 itu 12,5, kita dapatkan positif 287,95. Kemudian untuk yang di Jawa Tengah yang di sini 200 itu hasilnya adalah 5,15. Kemudian yang 600 kurang 6,15 berarti negatif 5,15. Kemudian 800 kurang 194,5 hasilnya adalah 105,15. 500 kurang 605,15 dengan negatif 105,15. 700 kurang 141,40 itu positif 58,6. Positif 58,6. 500 kurang 558,60 itu hasilnya negatif 58,6. Nah, kosong saja. Kemudian 400 kurang 141,5 itu adalah 118,95. Kemudian 218,95 itu adalah negatif 118,95. Tadi juga F ini dibalas 5.200 ya kalau hitung semuanya. Kemudian F0 per F ini dibalas 0. Kemudian kita menghitung F0 dikurangi F dikuadratkan, berarti kalau ini semuanya dikuadratkan. Yang pertama, negatif 287,95 dikuadratkan itu hasilnya 82.915,2025. Di sini juga hasilnya 82.915,2025. Kemudian 5,15 dikuadratkan itu 26,52. Kemudian ini juga negatif dikuadratkan dipositifkan 26,5225. Kemudian 105,15 kita kuadratkan jadi 11.056,52 sama 5225. Kemudian ini juga dikuadratkan jadi positif sama yang lain dengan positif negatif. Kalau dikuadratkan menjadi positif semua. Kemudian 5,6 kita kuadratkan menjadi 3.433,96. Ini juga dikuadratkan jadi 3.433,96. Kemudian 118,95 kita kuadratkan menjadi 14.149,1025. Ini juga dikuadratkan menjadi 14.149,1025. Kemudian di kolom kali ini kita akan mengisi F0 dikurang F dikuadratkan menjadi F dari kolom sini. Kolom ini F0 per F dikuadratkan dibagi dengan kolom ini F. Berarti 82.915,2025 dibagi 587,95 dan pakai kalkulator itu hasilnya adalah 141,0242. Kemudian ini 82.915,2025 dibagi 512,05 itu hasilnya adalah 161,9279. Nah, lanjut 26,5225 dibagi 694,85 itu hasilnya adalah 0,0381. Next 26,5225 dibagi 605,15 itu hasilnya adalah 0,0438. Next 11.056,5225 dibagi 694,85 itu hasilnya adalah 15,9120. Next 11.056,5225 dibagi 605,15 adalah 18,272707. Next 3.433,96 bagi 641,40 itu adalah 5,3538. Kemudian yang ini ya, kita hitung sama aja hasilnya ini 6,1474, kemudian ini 29,4129, di sini 33,7727. Kemudian ini semua kita tambahkan, maka dapatkan hasilnya adalah 411,905. Nah, jadi kita sudah mendapatkan ada C kuadrat hitungnya yaitu 411,905. Kemudian kita akan membandingkan dengan C kuadrat tabel, di mana di C kuadrat tabel itu yang kita perlukan adalah DK dan juga tara persalahan. Nah, tara persalahan tadi adalah 5%. Nah, kemudian kita perlu mencari DK. Nah, untuk mencari DK di sini ada rumus S kurang 1 dikalikan K kurang 1, di mana S itu adalah jumlah sampel. Tadi kan jumlah sampelnya itu ada 5 sih, ada di Jakarta, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama di I. Berarti tulis 5 kurang 1, kemudian K kurang 1, di mana K ini adalah bagiannya kategori sampel. Kita tadi kan punya 2 kategori, yaitu di atas 70 dan juga di bawah 70, maka kategorinya adalah 2. Maka dikali 2 kurang 1. Nah, sama dengan 4 kali 1 ya, 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, berarti DK-nya 4. Kemudian taraf kesalahannya itu adalah 5%. Nah, kita lihat di tabel C kuadrat dengan DK 4 dan taraf kesalahan 5%, itu kita peroleh harga C kuadrat tabelnya yaitu 9,488 ya. Nah, kemudian kita bandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Dengan C kuadrat hitung ya. C kuadrat hitung kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. Nah, C kuadrat itu kita tadi peroleh 411,9035 ya. Kemudian C kuadrat tabel kita tadi peroleh 9,488. Nah, tentunya C kuadrat hitungnya akan lebih besar, berarti lebih besar dari C kuadrat tabel. Ya. Berarti lebih besar. Jadi C kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat tabel. Nah, berdasarkan kriteria penerimaan H0-nya, kriteria penerimaan H0, karena C kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Karena tadi kita terima H0 kalau C kuadrat itu lebih kecil, sedangkan yang kita dapatkan adalah lebih besar. Jadi H0-nya kita tolak, berarti kita terimanya H1. Jadi dapat kita simpulkan nih, terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan hidup penduduk di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi itu ya kesimpulan dari soal ini dengan bentuk secara manual. Untuk selanjutnya akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya dengan cara menggunakan SPSS pada C kuadrat dengan K sampel. Pada name yaitu provinsi, umur keterangan dan jumlah. Pada labelnya ini kita isi provinsi, harapan dan jumlahnya. Kemudian value ini pada provinsi itu 1 dengan value 1 itu label DKI Jakarta, dan berikutnya 2 dengan label Jawa Barat, 3 Jawa Tengah, 4 Jawa Timur, dan 5 Yogyakarta. Dan pada measure nominal. Nah, pada umur ini, umur harapan pada values-nya itu 1 untuk besar atau sama dengan 70,
dan 2 untuk 70 tahun. Dan measure-nya nominal. Dan jumlah orangnya tuh value-nya tidak isi, dan measure-nya yaitu scale. Dengan data sebagai berikut. Tadi kan provinsi, DKI Jakarta, dan sebagainya, tentang ini keterangannya. Nah, pada untuk pengujian K-sampel ini, terlebih dahulu kita cek apakah datanya. Nah, ini jumlah ini. Kita klik Wake Cache By. Nah, ini pindah ke sini. Kita klik OK. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Nah, setelah itu kita ke Analyze, Deskripsi Statistik, kemudian Cross Tabs. Nah, pada provinsi ini kita taruh raw, umur harapan nih kolom, kemudian statistik ini kita klik C square, kemudian continue. Nah, setelah ini dipindahkan semua, kita klik OK. Maka kita peroleh hasil sebagai berikut ini. Nah, kita tengok asymptotic size-nya to site ini 0,00. Dengan taraf kesalahan itu 5%. Taraf P value ini, asymptotic size-nya ini lebih kecil daripada nilai kesalahannya, maka dapat disimpulkan menolak H0 dan menerima 1.